di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa. Oke. Shalom saudara-saudara para jemaat sekalian. Kembali lagi kita dari minggu ini ibadah juga pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Bapa dalam kehidupan ini Tuhan. Dari seminggu yang lalu Tuhan, dari demi hari Tuhan, bahkan sampai saat ini Tuhan, kami bisa hadir Tuhan, tubuh jiwa raga kami Tuhan bisa hadir di sini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, tidak pernah habis Tuhan. Kasih-Mu selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kasih-Mu terlalu lebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, ke hadapan Engkau Tuhan, membawa semua pujian kami Tuhan, membawa segala apa yang ingin kami berikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima
karena hari ini Tuhan sekarang kami akan menaikkan pujian kami lebih lagi Tuhan. Biarlah pujian hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan bisa menjadi pujian kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan dan selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Wah, nggak ada suaranya. Salah satu orang. Cuma saya undang para jemaat bangkit berdiri. Oke, coba sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Oke, hari ini ada sukacita amin. Oke, mari kita sekarang bersuka bagi Tuhan. Masih berbanyak
Oke. Mari kita pejamkan mata kita serahkan hati kita dan pikiran kita pusingkan segala ada yang dalam diri kita kepada Tuhan. Kita lagi ke dalam dengan
Tuhan, ku percaya. Aku percaya kuasa-Mu sempurna saat aku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Mari Tuhan, kami percaya Engkau bekerja. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa, Engkau menjawab doa kami Tuhan. Engkau mendengar keluhan kami, Kau yang mengenal hati kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau setia, Kau yang mengenal hidup kami, Kau yang mengenal jalan-jalan kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami datang kepadamu Tuhan dan berdoa, maka Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa datang kepada kami. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, pada minggu pagi ini kembali kami datang kepada Engkau melalui ibadah pada hari ini. Kami rindu akan jamahan dan lawatan Tuhan. Engkau yang mengenal akan segala pergumulan, persoalan dan masalah kami. Tapi hari ini kami mau fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami saat ini, yang akan berbicara kepada kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman yang kami dengar boleh termeterai dalam hati dan hidup kami. Dan kebenaran yang kami dengar akan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Buat tanah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya kebenaran itu Tuhan akan menghasilkan buah yang lebat, dan hidup kami akan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau yang akan berbicara secara khusus kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh bersama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Kembali saya percaya bahwa pada saat kita datang dengan penuh kerinduan, Tuhan hadir di tengah-tengah baiknya, di tengah-tengah umatnya. Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah hidup kudus di akhir zaman. Ya, saya ulangi, temanya adalah hidup kudus di akhir zaman. Mari kita akan baca ayat firman yang akan menjadi dasar untuk kebenaran yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perikopnya adalah hidup oleh daging atau roh. Ya. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, sudah
Sudah bisa ya. Mari kita akan membaca. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara jemaat boleh membaca ayat yang ke-17. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-16. Amin. Ke-26. Oke, puji Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ayat 20 saya baca ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, ayat yang akan jadi dasar juga di dalam Galatia 5 ayat 24. Saya akan bacakan ayat ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, tantangan hidup di akhir zaman ini tidaklah mudah, ya. Tidak seperti yang kita pikir akan baik-baik saja. Karena Alkitab sendiri mencatat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya boleh ditampilkan sedikit ya. 2 Timotius pasal yang ketiga dari ayat pertama berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Kemudian dikatakan apa? Ayat selanjutnya, saya lebih baik saya baca dari sini juga lebih enak ya. Saya nggak lihat ke belakang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa hidup di akhir zaman ini penuh dengan tantangan yang tidak mudah. Nah, kalau kita bicara bahwa hidup kudus di akhir zaman ini tentunya juga tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tetapkan sebagai panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus. Ya, karena Bapa kita adalah kudus. Sebab aku kudus, maka kamu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah,
Kalau kita lihat di ayat tadi yang saya garis bawahi, dikatakan begini, tidak dapat mengekang diri, garang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dengan kesaksiannya, kisah di berita-berita di masa sekarang, saya ingat kalau nggak salah 2 atau 3 bulan lalu ada seorang kakek, ya, dia residivis. Kemudian setelah dia keluar dari penjara beberapa lama, kemudian ada tetangganya ini lagi ngobrol-ngobrol dengan tetangga yang lain, dan ternyata kakek ini punya sebuah trauma dalam hidupnya. Jadi saya lupa apakah kalau seandainya orang ketawa-ketawa, ya saya lupa, atau orang yang suka mungkin bersin gitu ya dengan suara keras, bagi dia itu sebagai ejekan. Jadi waktu tetangganya lagi ngobrol, ya, tetangganya ini kan teman-teman tetangganya ini datang. Nah, teman tetangganya ini nggak tahu kalau si kakek ini traumanya kalau dengar orang bersin dianggap ngejek dia, gitu ya. Jadi waktu selesai temennya ini pulang, nah tetangganya kan ada di rumah. Nah, kakek ini dengar, wah ini bersin nih, hina saya nih katanya. Jadi waktu dia nyamperin, nah orang yang temennya ini udah pulang, udah pergi. Tinggal si tetangganya yang umurnya juga tua. Apa yang dilakukan oleh kakek ini? Kakek ini nggak tanya-tanya, nggak bebo, nggak tanya siapa yang bersin keras-keras menghina saya, langsung ditusuk berkali-kali pakai batu. Nah, jadi di sini kita lihat orang di akhir zaman ini gampang tersulut dengan emosi, tidak dapat mengekang diri, garang, gampang marah. Ada lagi berita yang paling baru, mungkin sekitar ya minggu-minggu lalu lah. Ada seseorang, ya nggak tahu ya, saya kurang perhatikan jelas beritanya, cuma saya baca di tagline-nya aja bahwa ada seseorang yang membunuh pacarnya hanya karena apa? Hanya karena pacarnya ini menghina dia. Menghinanya apa? Katanya pacarnya ini bau badan gitu ya. Jadi karena cuma masalah itu, pacarnya ini marah, naik pitam langsung dibunuh. Belum ada juga yang di hotel ya, di Cilandak kalau nggak salah. Sama, peristiwanya juga sama. Cuman perkara-perkara sederhana, perkara-perkara kecil, orang jadi gampang tersulut dan marah. Ya, seperti tadi ayat katakan bahwa tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus tidak dapat mengekang diri, garang, gampang tersinggung, gampang naik pitam. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang di zaman sekarang ini. Dan ada banyak contoh juga pernikahan-pernikahan, bahkan pernikahan Kristen ya. Cuman gara-gara mungkin diremehkan, mungkin seandainya dihina, atau dianggap misalnya yang suami dianggap nggak bekerja, istrinya bekerja, apa yang terjadi? Jadi percekcokan, jadi perpecahan, bahkan jadi perceraian. Cuma masalah terhina, diremehkan, atau masalah harga diri, masalah ego. Hal itu bisa menyebabkan perceraian. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini tentang hidup yang kudus di akhir zaman ini kira-kira mungkin nggak? Firman Tuhan katakan mungkin, dan kita harus melakukannya. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan roh yang ada dalam diri kita. Oke ya. Nah, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 15, di dalam ayat yang sebelumnya. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-15, Paulus menegur jemaat Galatia. Karena kenapa? Dikatakan begini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, wow, kok manusia main gigit-gigit, main nelen-nelen gitu, udah kayak binatang buas saja gitu ya. Jika kamu saling menggigit, saling menelan, cari mangsa untuk ditelan, nggak ada bedanya seperti Alkitab
Alkitab katakan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan. Udah kayak iblis aja gitu ya. Saling menggigit dan saling menelan. Dikatakan awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus mengatakan ayat ini kepada jemaat di Galatia, berarti terhadap orang-orang Kristen di Galatia. Ternyata kehidupan orang Kristen bisa juga saling membinasakan, saling menyakiti, ya, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menghina, akhirnya marah, ya, terpancing, dan bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi di sini sebagai umat Tuhan, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini? Bagaimana kita dapat hidup kudus di tengah situasi yang tidak mendukung untuk kita menjalani sebuah kehidupan yang Tuhan inginkan? Sebab Alkitab katakan begini di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata apa? Bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kemudian apa? Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kalau dikatakan kejarlah kekudusan, berarti kita harus menjalani hidup kudus. Memang kekudusan pertama yang kita terima pada waktu Yesus ya mati di atas kayu salib, dan kita terima ya melalui pengorbanan Yesus, melalui darah Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Itu secara posisi kita sudah kudus, sehingga Bapa melihat kita bukan karena perbuatan yang kita lakukan baik buruknya, tapi Bapa melihat oleh karena darah Yesus kita kudus. Tapi dalam perjalanan hidup kita kan tentunya kita masih kadang jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu berawal mulai daripada pengorbanan Kristus, kita terima kekudusan, maka kita harus menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi kita tidak meremehkan dosa, tapi kita juga tidak menganggap bahwa dosa itu tidak ada. Tapi kita juga harus waspada, hati-hati untuk tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu kudus, menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Seluruh hidup berarti dalam apa? Saya katakan tadi, perkataan, perbuatan, pikiran, ya, seluruh aspek hidupmu harus kudus, roh, jiwa, dan tubuhmu kudus, ya. Terus dikatakan sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Atribut Tuhan, karakter Tuhan, sifat Tuhan yang dimiliki yang paling utama adalah kekudusan, kudus. Dan kita yang sudah lahir baru, yang percaya kepada Yesus, sifat baru itu ada di dalam diri kita, yaitu hidup di dalam kekudusan, ya, hidup kudus. Nah, dalam bahasa Ibrani kata kudus itu ditulis ya adalah kados. Kados. Nah, artinya kados ini memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Jadi maksudnya apa? Kalau berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan, berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya, memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Nah, memisahkan dari apa? Kalau hidup bagi Tuhan itu berarti memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, contohnya mungkin bagi beberapa orang hubungan yang bisa memisahkan kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu bisa terpisahkan kalau mungkin penghalangnya adalah dosa. Ada
Ada ikatan dosa, misalnya ikatan terlibat narkoba, ya, dosa narkoba, kemudian terikat dengan dosa perzinahan, terikat mungkin dengan dosa penyembahan berhala, terikat mungkin dengan dosa misalnya ingin bawaannya ngambil uang gitu ya. Ada penyakit namanya apa tuh? Suka ngambil gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, ikatan dosa itu mungkin jadi penghalang kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan berkata, kuduslah kamu, berarti kita harus memisahkan diri dari penghalang itu, yaitu yang membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu menjadi terputus. Nah, bisa juga yaitu bagi beberapa orang mungkin penghalangnya adalah berupa pekerjaan. Pekerjaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Misalnya bekerja di tempat yang tidak baik, tidak benar. Nah, itu juga sebuah hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa juga harta membuat kita mengejar, mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta juga bisa membuat menjadi penghalang kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada juga misalnya hobi. Ada yang suka hobinya di zaman sekarang ya. Hobi mungkin naik gunung pakai sepeda gitu ya. Terus hobi-hobi yang lain ya tidak bisa saya sebutkan, begitu banyak, mungkin bermacam-macam hobi. Ada yang hobi belanja juga ya. Hobi olahraga ya, kalau sekedar sebagai untuk menyehatkan tubuh silakan. Tapi kalau hobi itu membuat kita terpisah ya, memisahkan diri dari hubungan dengan Tuhan, maka itulah yang tidak Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya mungkin kesibukan. Kita sudah ngatur waktu, misalnya waktu dari bangun pagi jam 4 karena udah harus bekerja, terus kegiatan-kegiatan sampai malam jam 12. Gak ada waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan tidak inginkan, yang bisa menjadi penghalang bagi setiap kita dan lain sebagainya ya, yang dapat menghalangi kita untuk tidak dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita dipisahkan. Kudus itu dipisahkan dari dunia, dari kegiatan-kegiatan yang membuat kita sibuk. Tapi kita harus khususkan diri kita bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan? Ya, berdasarkan prinsip-prinsip dari nats yang kita baca tadi. Nah, yang pertama adalah supaya kita bisa menjaga kekudusan, yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Saya ulangi, yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-16 dalam Galatia 5 tadi dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Amin. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging dengan keinginan roh ini berbeda, bertentangan, berlawanan. Dan sebagai orang Kristen, seharusnya kita ini menjalani sebuah hidup di mana kita hidup oleh roh. Kehidupan roh, kehidupan yang supranatural, yang adikodrati. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah hidup berserah kepada Roh Kudus, dikuasai, ya, dipenuhi, dipimpin oleh roh, bukan keinginan daging. Ya, jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang kudus di akhir zaman ini, kamu harus buat pilihan. Kita semua harus buat pilihan. Ini bukan sekedar saran, ya, tapi ini adalah sebuah perintah. Perintahnya adalah hiduplah oleh roh. Pengalaman hidup saya tentang hidup oleh roh ini adalah sesuatu hal yang indah, ya, sesuatu hal yang bukan sebenarnya nggak sulit.
Cuman masalahnya kan yang bikin berat ini daging kita ya. Amin. Daging ini kalau kita mau ikuti keinginan daging, daging itu membuat memang kenyamanan. Tapi kalau hidup oleh roh ini seringkali menjadi sebuah masalah. Tapi sebenarnya kalau kita mau jalani hidup oleh roh, ini adalah sesuatu hal yang paling enak, yang paling indah. Bagaimana caranya? Caranya adalah berserah kepada Roh Kudus. Saya belajar dalam hidup saya untuk betul-betul menyerahkan hidup saya ke dalam Roh Kudus. Dalam saat-saat pribadi saya merindukan hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu lawatan. Tuhan, saya inginkan Engkau, Tuhan. Saya menunggu, saya menantikan sampai saya merasakan jamahan Roh Tuhan. Karena begini, saya katakan tadi, ya, kan Alkitab katakan supaya kita mengenal Bapa, mengenal Anak, dan mengenal Roh Kudus. Hidup yang kekal itu mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mungkin sudah dengar, kita tahu tentang kasih Bapa. Terus kita tahu tentang Yesus. Yesus itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dia yang datang untuk menyelamatkan, menebus kita dari dosa melalui kematiannya dan kebangkitan di atas kayu salib. Tapi siapakah itu Roh Kudus? Kita jarang mengenal, kita jarang berbicara tentang pribadi ketiga ini, yaitu Roh Kudus. Tapi lewat mimbar hari ini saya mau sampaikan, pribadi ketiga Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat sensitif. Dia bukan pribadi Tuhan yang mau memaksakan kehendak kita. Jadi waktu kita nggak peduli, kita menganggap remeh firman, kita menganggap itu biasa-biasa saja, kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak mau taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan apa yang terjadi? Mungkin dia nggak akan, tadinya mau memimpin, dia bilang silakan, kalau kamu nggak mau dipimpin oleh aku silakan. Tapi nggak cuma Roh Kudus akhirnya undur, bukan undur dalam pengertian dia tetap ada di dalam hidup kita. Karena roh kita kan sudah menyatu dengan Roh Tuhan waktu kita percaya kepada Yesus. Tapi waktu dia undur dalam pengertian, dia tidak lagi menguasai, mengambil alih, memimpin hidup kita. Dia seorang pribadi yang gentle. Kalau kita menolak, dia tidak akan memaksakan. Dan yang mungkin ya yang paling berat ini yang saya harus sampaikan kepada jemaat baik yang offline maupun yang online. Kalau kita terus-menerus hidup dalam kedagingan kita terus menolak keinginan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang terjadi? Roh Kudus akan tersakiti, Roh Kudus akan terluka, perasaannya sangat lembut. Kan ada lagunya kan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Jadi dia adalah pribadi yang lembut. Dia bisa tersakiti. Dia bisa juga membuat ya dirinya tidak bisa nyaman karena kita terus-menerus mengikuti keinginan daging kita. Karena keinginan daging dengan keinginan roh ini berlawanan terus-menerus. Kalau dia terus ada di dalam diri kita yang terus-menerus sebagai orang Kristen hidup dalam kedagingan, hidup dalam keduniawian, lama-lama Roh Kudus juga sebenarnya nggak betah. Kita terus-menerus menyakiti Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk kita bisa hidup ya kudus di akhir zaman ini, maka kita harus hidup oleh roh. Kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita buka hati kita, kita berserah. Dan waktu kita berserah, maka jamahan lawatan yang begitu manis, begitu indah akan melawat hidup kita. Sehingga akan terjadi ketenangan dalam hati, ketenangan dalam batin kita. Kita tidak akan merasa hidup ini jenuh. Kita tidak akan merasa bahwa pelayanan semuanya adalah
sesuatu yang rutinitas, yang biasa-biasa saja, enggak. Pelayanan kita, kehidupan kita akan penuh gairah, penuh semangat, penuh dengan gelora kasih Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan membawa kita kepada semua hal tersebut. Nah, ya, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus pilih apakah kita mau hidup dalam keinginan daging, menuruti keinginan daging, atau menurut keinginan roh. Dan kekristenan yang sejati adalah kehidupan dalam roh. Ya, kita harus belajar mengenal pribadi Roh Kudus supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran. Jika sumber kekuatan kita adalah diri sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah satu hal yang sangat berat. Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Dia akan menyatakan kuasa, Dia akan menyatakan kekuatan agar hal-hal yang bagi kita sulit, bagi kita itu tidak dapat kita selesaikan. Tapi waktu Roh Kudus dengan kuat kuasanya menyertai hidup kita, hal itu menjadi mungkin. Tuhan bisa melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita harapkan. Ya, jadi di sini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua di dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua adalah hidup menyalibkan daging. Ya, untuk kita mau menjadi orang yang hidup kudus di akhir zaman ini, Tuhan katakan, salibkan kedagingan. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, firman Tuhan berkata apa? Pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Jadi penyalipan daging ini harus dilakukan setiap hari. Kalau kita menyalibkan daging ini, kita nggak bisa tangking-tangking ya. Kita bilang dalam nama Yesus semua kedaginganku pergi. Keinginan-keinginan daging itu nggak bisa ditangking, nggak bisa diusir. Caranya adalah ya tadi, hidup oleh Roh. Dan kemudian apa? Kita harus belajar untuk menyalibkan daging kita hari demi hari. Karena kalau kita mau hidup di dalam kekristenan yang sejati, kita harus sampai kepada sifat dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sebenarnya setelah kita percaya, kita lahir baru, sifat dosa itu sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yang tadinya dosa itu menjadi dosa adalah sesuatu hal yang tidak terkalahkan dalam kehidupan orang yang di luar Kristen. Tapi setelah kita lahir baru, dosa, sifat dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita punya sifat yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kuasa dosa, bahkan kuasa maut tidak dapat lagi menahan kita. Ya, gerbang-gerbang maut tidak dapat menahan kuasa yang ada dalam hidup kita. Jadi di sini kita lihat bahwa menyalibkan daging, perjuangan berikutnya yang harus kita lakukan dalam menjaga kekudusan adalah dengan menyalibkan kedagingan kita setiap hari. Ya. Nah, ini yang diperjuangkan Paulus juga dengan gambaran yang kita pernah dengar ayat bahwa seorang petinju itu tidak akan memukul dengan sembarangan. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Kita akan lihat kebenaran ini dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kemudian ayat 25 berkata begini,
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saya ulangi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Betul gak? Kalau orang mau bertanding, penguasaan diri itu penting. Dalam hal apa? Makan, latihan, kedisiplinan. Kalau kau mau jadi seorang petanding, bahkan yang akan memenangkan sebuah perlombaan, Paulus katakan seorang pelari, dia akan betul-betul mempersiapkan. Dia akan menguasai dirinya, kalau perlu nggak makan gorengan gitu ya, supaya nggak lemes. Dari makanan, dari latihan, cara hidupnya, gaya hidupnya sudah berbeda. Dia punya penguasaan diri supaya dia siap pada hari H di mana dia akan bertanding. Kemudian selain itu, selain pelari dikatakan apa? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi seorang petinju ini dia juga menguasai diri. Kira-kira misalnya dia ini petinju kelas terbang, bukan suka terbang gitu ya. Kelas terbang itu ada ukuran-ukuran berat badannya. Mau menjelang pertandingan 2 minggu, seminggu makannya, dia pasti akan jaga, supaya pada hari H waktu timbangan berat badannya harus pas, berada dalam kelas terbang. Kalau nggak pas, wah dia nggak bisa bertanding tinju. Betul kan? Dia harus pas sesuai dengan kelasnya. Kalau dia tahu-tahu jadi gemuk, kayak jadi melar gitu ya, jadi ukurannya bukan kelas terbang, jadi kelas terbang ringan lah, atau misalnya menengah ringan lah gitu ya, itu tidak bisa. Jadi di sini perlu penguasaan diri. Paulus pun mengatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya waktu aku memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolak. Penguasaan diri. Jadi dalam hal menyalibkan daging, kita harus juga menguasai diri kita. Gampang mengekang diri. Karena saya katakan tadi, di akhir zaman ini iblis akan berusaha memancing kita untuk marah, tersinggung, memancing emosi kita, yang membuat kita jangan sampai peristiwa Kain dan Habel ya. Kain kan menjadi marah, panas hatinya. Karena kenapa? Persembahannya tidak diterima, persembahan Habel diterima. Nah, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kekristenan, terjadi persaingan, terjadi kemarahan. Semuanya hal-hal itu dapat menjerat kita sehingga kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyalibkan daging. Di tengah godaan, tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalibkannya, bukan malah menurutinya. Ya, oke, yang terakhir adalah hidup berbuah. Hidup berbuah kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Karena jelas ya, perbuatan daging saya nggak akan bahas karena waktunya singkat. Ya, hidup berbuah yang terakhir. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya percaya kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Ya, karena waktu kita hidup dalam roh, kita tidak akan mengikuti keinginan-keinginan atau perbuatan-perbuatan daging. Tapi kita akan berbuah roh itu, yaitu apa? Kasih, sukacita. Ya, kita akan hidup mengasihi. Orang yang suka menjelekan kita, menghina kita, kita hanya bilang, Tuhan, aku mengasihi dia, aku memberkati dia. Ada orang yang membuat kita marah, kita kesel, kecewa, kita tetap sukacita, kita tetap bersyukur.
Waktu kita merasa misalnya ada orang-orang yang coba mencuri damai sejahtera kita bilang enggak, saya nggak mau tercuri damai sejahtera saya. Saya akan terus merasakan damai Tuhan. Bahkan menjadi pembawa damai di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Kita terus membawa damai sejahtera Tuhan. Kesabaran. Tahu kan kesabaran bahwa di tengah situasi orang udah gak sabaran pengen berebutan. Semua kan di Jakarta ini semuanya berebutan ya. Naik bus berebutan misalnya, mau apa-apa, mau serobot-serobot gitu kan. Kalau mobil lihat aja pada lampu merah kan, nggak kelihatan lampu merahnya. Yang dipikir hijau aja, serobot masih bisa sempat lewat sedikit gitu ya. Lampu merahnya baru nggak sampai belum 5 menit katanya, jadi bisa terobos. Nah ini sikap-sikap yang tidak boleh ada. Harus ada kesabaran. Kemurahan. Ya, tahu kita harus bermurah hati kepada setiap orang karena Bapa kita murah hati. Kebaikan, kita harus berbuat baik walaupun musuh seringkali berbuat jahat, tapi kita berbuat baik karena itu yang Tuhan kehendaki. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, untuk menghasilkan buah yang menjadi panggilan kita, maka kita sebagai orang percaya, ya itu merupakan panggilan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Contohnya begini ya, kalau kita sebuah pohon itu kan harus tunggu proses waktu supaya dia berbuah. Tapi pasti akan berbuah pada waktunya. Asalkan buah itu melekat kepada carang itu melekat kepada pokok, ya betul ya. Carang itu melekat kepada pokok, dengan sendirinya maka pohon itu akan menghasilkan buah. Kehidupan kita juga, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita hidup oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka buah Roh itu akan terjadi. Buah Roh itu akan dengan sendirinya muncul dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa bagian Alkitab menggambarkan kita itu sebagai pohon yang dituntut mengeluarkan buah. Dan jika kita tidak mengeluarkan buah, firman Tuhan katakan apa? Kita akan dipotong. Nah ya, jadi kita harus tetap melekat pada pokoknya. Sebagai carang, kita tentu akan menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus. Pesan Tuhan untuk hidup kudus tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau melawan keinginan-keinginan daging, itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi harus mengikuti keinginan Roh. Kalau Roh Kudus bilang sabar, ya kita harus sabar gitu ya. Kalau kita pengennya marah nih, wah ini saya udah dibuat sesuatu hal yang gak adil nih. Tapi Tuhan bilang apa? Murah hati, sukacita aja. Kita bersukacita, maka hal itu akan membuat kita terus menghasilkan buah-buah yang lebat. Di tengah akhir zaman ini, sembari kita menjaga kekudusan, maka yang harus kita lakukan adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi Tuhan tidak saja menginginkan kita hidup oleh Roh, kita berusaha menyalibkan daging, tapi dengan sendirinya waktu kita hidup di dalam Roh, kita akan menghasilkan buah Roh, buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan yang akan memberkati banyak orang. Amin. Percayalah, di akhir zaman ini Tuhan sedang menantikan umat Tuhan yang hidup kudus, karena firman Tuhan berkata, tetapi kamu adalah apa? Kamu adalah, firmannya apa? Masa nggak ingat ini? Dalam Timotius, tetapi kamu adalah bangsa pilihan Tuhan. Terus kamu adalah imamat yang rajani. Terus bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah umat Tuhan, maka kita harus menjadi umat yang kudus. Karena Tuhan itu adalah kudus. Kita tidak dapat menghampiri Tuhan tanpa kekudusan. Dan Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, maka kita akan menjadi umat yang akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena kita hidup di akhir zaman ini.
Dan syarat untuk kita berada bersama dengan Tuhan adalah hidup kudus, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita akan memeteraikan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, ini kami Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami senantiasa lapar, kami senantiasa rindu akan Tuhan. Biar kebenaran yang kami dengar hari ini Tuhan bukan menjadi sebuah pengetahuan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah kami jika kami bukan saja mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebab kami mau memiliki dasar yang kuat dalam hidup kami, sehingga pada saat badai itu datang di sepanjang kehidupan kami punya dasar yang kuat, yaitu kami yang menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup oleh Roh Kudus. Ajar kami mengikuti, menuruti keinginan Roh Kudus. Kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tahu Engkau sudah mengutus Roh Kudus 2000 tahun yang lalu untuk menjadi penolong, menjadi penghibur, yang akan memberikan kami kuasa dan kekuatan untuk menaklukkan keinginan sifat-sifat dosa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Kami akan terus menyalipkan daging kami bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan, saat ini setiap jemaat baik yang hadir maupun yang mungkin saat ini menyaksikan melalui online, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa Roh Kudus saat ini menjamah setiap kami. Kami belajar membuka hati kami mau belajar berserah kepada Tuhan, berserah kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami. Kami akan mengalami sebuah hubungan yang intim, yang semakin indah. Kami akan mengalami kegairahan hidup bersama dengan Tuhan di akhir zaman ini, dan menjalani hidup yang bagi orang dunia ini tidak mungkin, tapi bagi kami tidak ada yang tidak mungkin. Kami akan menjadi kudus sama seperti Bapa kami kudus di akhir zaman ini. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Pendeta Pak Ferdinand yang sudah memberikan firman, yang sudah terberkati oleh firman-Nya. Boleh angkat tangannya, mungkin ya, yang di rumah, apabila kalian terberkati oleh firman, bisa boleh kalian kasih komen, jempol. Oke, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita itu. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan ini Tuhan, berapapun yang besar kami berikan Tuhan, Engkau yang melihatnya Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa atas segala yang Engkau kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Saya undang para jemaat bangkit diri.
Sebelum kita mengakhiri ibadah, apakah dari Pak Ferdinand sendiri ada pengumuman? Oke, berarti nanti untuk pengumuman selanjutnya lewat grup ya. Grup gereja. Oke, kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita naikkan pujian, Ku berikan yang terbaik. Tuntunan daripada Roh Kudus. Biar kebenaran yang kami dengar hari ini boleh menguatkan setiap kami, bahwa kami memiliki penolong yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dia ada bersama dengan kami, yang akan menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran. Kami boleh dimenangkan, kami boleh dimerdekakan dari hidup kami yang lama, manusia lama kami. Dan kami adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang memiliki sifat dan karakter Tuhan, yang mampu menaklukkan keinginan-keinginan daging, keinginan dunia, keinginan berdosa Tuhan. Karena kekuatan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kami. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat. Hamba percaya Tuhan, kami sepakat berdoa bagi setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar Tuhan, yang mampu menolong kami. Sebab kami menyadari bahwa Allah kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang maha besar, lebih besar daripada persoalan dan pergumulan kami. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar untuk kami dapat menanggung setiap permasalahan pencobaan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan lutut yang goyah Tuhan, kuatkan kaki yang lemah Tuhan, kuatkan setiap kami supaya kami tidak tergoyahkan, kami tidak tergoncangkan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, perjalanan hidup kami seringkali mengalami masa-masa yang tidak mudah.
Tapi pada saat Tuhan beserta dengan kami, Tuhan ada bersama kami, bahkan Tuhan berada di pihak kami, siapakah musuh kami? Siapakah setiap lawan yang bahkan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Bahkan kami ditentukan oleh Tuhan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap pergumulan masalah ekonomi, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kami. Apa saja yang kami butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau berikan, Tuhan sediakan bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara secara sempurna. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit Tuhan. Hamba percaya, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Saat ini hamba sepakat berdoa bagi mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, semua virus, semua bakteri, semua bahkan virus COVID-19, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan darah Yesus yang membungkus kami, melindungi kami dimanapun kami ada. Tuhan menjaga kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang sekolah, Tuhan senantiasa berikan hikmat, tuntunan. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, supaya mereka boleh menjalani sekolah mereka, kuliah mereka, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Kau yang memberkati masa depan mereka, karena kami tahu Engkau telah menyediakan masa depan yang cerah bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak takut akan masa depan kami di tengah tantangan zaman yang begitu berat. Kami percaya bahwa anak Tuhan akan Tuhan pelihara, Tuhan akan tuntun, akan Tuhan bawa kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi mereka Bapa yang saat ini bekerja di marketplace. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa berikan hikmat, dijauhkan dari semua tipu daya, tipu muslihat Tuhan. Setiap usaha yang mereka buat, yang mereka kerjakan, janji Tuhan, kami akan senantiasa naik Tuhan. Kami akan senantiasa Tuhan diberkati. Segala hal yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami percaya ada peninggian yang daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan segala janji-janji Tuhan yang ajaib Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah ahli waris dari semua janji-janji Tuhan. Dan kami akan terima di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di masa-masa ini Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena Kau sungguh teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan juga bagi bangsa negeri ini, pemerintah kami Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati akan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf kementerian Tuhan. Pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati akan TNI dan Polri Tuhan. Setiap hal yang ada dalam pemerintahan bangsa kami minta biar kehendak dan rencana Tuhan yang digenapi atas negeri dan bangsa ini. Segala keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah boleh membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang jaya Tuhan. Terima kasih Bapa, dijauhkan dari semua rancangan perpecahan, dijauhkan dari semua rancangan-rancangan yang coba membuat bangsa ini jadi bangsa yang mengalami krisis Tuhan. Tuhan, tolong bangsa ini boleh melewati, kami bersyukur bangsa ini boleh melewati krisis ekonomi. Tapi Tuhan, kami minta biar penjagaan Tuhan, malaikat Tuhan senantiasa ada atas bangsa dan negeri kami. Sebab sia-sialah kami Tuhan menjaga, pengawal berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang menjadi pengawal kota kami, bangsa kami Tuhan.
Oleh sebab itu kami bergantung sepenuhnya negeri ini ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga bangsa ini boleh melewati masa pandemik ini, melewati setiap krisis-krisis, baik ekonomi, baik krisis pangan, bahkan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di beberapa negara, di bangsa-bangsa. Tapi biarlah Indonesia boleh diluputkan dari semua hal yang jahat di hari-hari, di akhir zaman ini, di hari-hari akan segera berakhir. Tuhan, kami tetap bergantung dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini, kami percaya Engkau telah menyediakan semua hal yang supranatural, yang ilahi, berkat-berkat yang ajaib Tuhan, yang Tuhan berikan dan mau berikan kepada kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar yang Tuhan mau berikan, baik karunia, baik berkat, baik penyediaan yang berlimpah, pemeliharaan yang luar biasa, mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan, terobosan demi terobosan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengangkat tangan saat ini, biar sorga senantiasa terbuka atas hidup mereka, biar segala hal yang mereka perlukan Tuhan menyediakan dengan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Sebab kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun atas setiap kami, penyertaan Tuhan turun atas setiap kami, perlindungan Tuhan, sehingga apa saja yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami kudus menantikan mempelai kami yang akan datang, Yesus Kristus Tuhan, yang kedua kali menjemput kami, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hadirat